Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Rajab syahrul mubarak, syahrul alladzi asra bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ya'ruju ilaihi sidratal muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kurama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, wa bil khusus akhinal kiram Kiai Haji Rifai Abdullah Khadimul Ma'had Al-Inayah, Bunyai Dewi Hafsah Khadimul Ma'had Raudatul Mujawidin, juga Bunyai Khilyatun garwanipun Mbah Yai Rifai. Beliau pengasuh pondok pesantren, juga anggota DPR di Kabupaten Tebo. Muga-muga kathah bunyai-bunyai sing dadi anggota DPR. Soalnya bunyai dadi anggota DPR itu bunyai keren. Kepada Ketua MBC Kecamatan Rimbu Bujang yang saya hormati, Ketua Ranting NU Desa napa wau Tirta Kencana dan Mekar Kencana, ingkang kawula hormati dumateng Bapak Kepala Desa 2 desa, ingkang rawuh beserta jajaran dan staf ingkang kawula hormati, dumateng para sahabat-sahabat Banser ingkang kawula hormati, para bunyai, para pak yai, nek tak sebut siji-siji mboten rampung, para ibu-ibu muslimat fatayat NU yang saya hormati, anak-anak para santri yang hadir semuanya yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati dan hadir dalam rangka peringatan 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU semakin berkembang pesat, NU semakin tambah kuat, NU semakin tambah jaya, dan NU selalu di hati kita. Amin Allahumma amin. Dan juga kita alhamdulillah bisa menghadiri syukuran ini sekaligus peletakan batu pertama. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon Ketua Ranting maju ke depan. Di kantong saya ini entah ada apanya berapa saya nggak ngerti, tak kasihkan Ketua Ranting. Pun di Ketua Ranting ojo dihitung, soalnya kula yo gak ngerti piro isine. Wong soalnya kula nek mangkat itu kantong kula diusek-usek kali bojone kula. Gak ngerti sini. Monggo niki kula paringin jenengan. Nggih, monggo sami-sami ngapunten sing kathah. Umpami sebelah kiri wonten Pak Mutakin iki tak bagekin jenengan. Ben kosong kabeh niki kangge jenengan supaya jenengan tambah disayang bojone. Sing tintune nek njaluk ya moro ning singkut. Bapak Ibu ingkang minulya, NU itu bukan hanya sekedar di Indonesia. NU itu digemari oleh seluruh bangsa umat Islam yang cinta terhadap Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai ngapunten, kula niku 2 kali sowan ke Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani
Khatibul Ma'had Rusyaifah Makkatan Mukarramah, yang sowan pada waktu yang dulu beliau menyampaikan Royatun Nahdlatul Ulama wajibun alal ulama. Bendera Nahdlatul Ulama itu wajib dimiliki oleh terhadap ulama. Kalau ulama punya bendera, maka jamaah pun juga harus punya bendera. Ojo dek ngomong rati NU nang NU gak penting. Nek ono kiai ngomong sing ngono ojo diundang. Soalnya saiki akeh Pak Kiai sing ngomong ngopo NU gak penting NU ono sing ngono. Ngapunten Bapak Ibu jenengan besok di hari kiamat kelak itu tidak akan masuk surga kalau kita tidak berada di roya. Maka sampai Sayyidil Habib Umar Al-Hafid mengatakan la yadkhulu ahadukum hatta tahta royatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan masuk surga kalau engkau tidak berada di bawah panji-panji bendera yang isi di dalam orang-orang itu selalu membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bendera-bendera yang dikibarkan lalu di bawah bendera itu yang selalu ada Rasulullah? Gak ada lain kecuali Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya di hati orang Indonesia. Sampai beliau kemarin juga menyampaikan kepada saya begini, mani tana bi amrillahi iktanallahu ala amri. Orang kok mau berpegang teguh mengurus urusan Allah, maka Allah akan mengurus urusan mereka. Nahdlatul Ulama ini bukan urusan dunia. Nahdlatul Ulama ini bukan urusan ekonomi, tapi Nahdlatul Ulama ini urusan kelompok-kelompok orang yang berzikir, beristighosah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud beliau itu adalah wong sing nyekel ahli sunnah wal jamaah sing urip ning NU mongko bakal diuripi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo tenan. Bukan NU ini tidak punya sanad. Sanadnya NU itu sampai ke Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Wajib kamu mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin. Termasuk adanya khol. Itu kalau nggak NU nggak ada. Lalu apakah khol itu orang-orang dulu, ulama dulu gawe-gawe? Tidak. Lalu apa yang diikuti? Itba' Rasul, ngikut Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu yazuru syuhada Uhudin kulla haulin. Nabi Muhammad itu setiap tahun datang ke makam syuhada Uhud, ke Sayyidina Hamzah itu setahun sekali. Itu khol. Maka kalau ada orang yang mengatakan khol itu nggak ada dalilnya, mereka hanya mencari dalil-dalil yang merubuhkan kita. Silakan Bapak Ibu khol, bojone mati kholi monggo. Karena khol itu adalah menyambung atau wasilul batinil hayat ila batinil maut. Menyambung batine wong urip karo batine wong mati. Lah kok disambung ngopo ngapunten Bapak Ibu, wong urip menurut jenengan sing ngeten iki. Ternyata ada orang hidup yang di bawah alam barzah, yaiku guru-guru kula panjenengan lan para bapak iku kula panjenengan. Isih urip, nek jenengan gak percaya, jenengan ndang mati yo. Golek ngerti rasane urip ning alam barzah. Mongko wong NU itu ora mung donga-donga, zikir-zikir,
tapi mengikuti para nabi, para sahabat. Dan kita lihat NU itu, coba ini NU, ada lambang pertama di atas lambang itu, di atas bumi bola dunia itu ada bintang 5. Yang paling besar itu menunjukkan bintang yang diikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 kanan kiri bintang yang besar itu adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di bawah bola itu ada 4 bintang, itu adalah Madzhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Secara nggak langsung 9 dikumpulkan jadi satu. Umat Islam Indonesia tidak lepas dari ajaran Wali Songo, jumlahi songo. Lalu kita lihat ada tali. Kalau kita lihat tali itu bulet-buletnya itu sebanyak 99. 99 itu melambangkan Asmaul Husna. Kalau orang sudah berpegangan dengan Asmaul Husna, insya Allah doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bola dunia melambangkan bahwa orang NU itu hidup di dunia. Ada orang Islam, ada orang non-Islam. Mereka punya hak untuk toleran, untuk menghargai pendapat siapapun. Yang NU yo dihargai, yang tidak NU yo dihargai. Mereka nggak pernah usah, karena mereka tahu bahwa manusia hidup di permukaan bumi itu punya hak. Ada peta bahwa NU muncul di peta Nusantara, yakni negara Indonesia. Kemudian ada tali di bawah diikat 2, itu ada kata-kata hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, vertikal atau horizontal. Kenapa taline kendor? NU iku ora keras-keras Pak, ora gampang ngafirne wong. Sing penting kok wis ngucape asyhadu alla ilaha illallah, mbok seumur pisan tok men wis diakoni wong Islam. Kapan iku? Waktu akad nikah. Ngono iku Islam. Kenapa kita sulit akan menghukumi orang? Saat ini kita ahli ibadah, saat ini kita ahli di masjid, belum tentu kita akhir hayatnya akan dalam keadaan muslim. Barangkali yang saat ini mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali, di akhir hayatnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka NU kendor, nggak berani mengatakan macam-macam. Los, yang mau ke masjid monggo, yang nggak mau ke masjid ya terserah. Yang mau sholawatan alhamdulillah, yang nggak mau sholawatan diajak. Ini kok NU? Lah NU ini jalan menuju surga itu sangat banyak. Sholawat yang engkau baca setiap saat ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi sholawat itu magnet. Magnet apa? Magnet gampang berjumpa dengan Rasulullah. Magnet gampang ditarik oleh Rasulullah ziarah Mekah Madinah. Magnet untuk mendatangkan rizki. Dan yang keempat, magnet untuk mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ada seseorang yang namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Rasul. Sahabat Rasul ahli pemabuk. Mabuk. Setiap saat mabuk Nuaiman ini, tapi menjadikan Rasulullah tertawa. Mereka sangat cinta kepada Rasul, tapi dikarenakan mereka itu sudah hobi mabuk, Rasulullah juga nggak ngelarang keras-keras. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Nuaiman, Nuaiman kamu nanti akan masuk surga. Padahal pemabuk. Kenapa? Hubbur Rasul. Mereka sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Banbani,
itu ada seorang ulama yang ahli tasawuf. Mereka punya tetangga yang ahli pemabuk, jahat, penjudi, pencuri, pemaling dan lain sebagainya. Setiap saat diampiri oleh orang tasawuf ini, ayo Pak sholat, ayo ke masjid, nggak mau mereka. Pada suatu saat pemabuk ini meninggal dunia, ulama sufi ini juga meninggal dunia. Ulama masuk surga sudah wajar Bapak Ibu. Mereka amalnya luar biasa, zikir, sholawat, sedekah mereka terus. Sementara penjudi, pemabuk ini, pencuri, kapan sedekahnya, kapan sholatnya. Begitu ulama sufi ini ketemu di dalam surga, ulama bengong, loh ini kan tetanggaku, kok bisa-bisanya mereka di sana? Sementara sholat nggak pernah, mereka di lantai 2, aku tetap di bawah. Lalu ulama ini nyamperin, ditanya, ya akhi, bimanil tadarrojatal aliyah, sebab apa wahai saudaraku engkau mendapatkan derajat yang luhur seperti ini? Kamu saya lihat di dunia mencuri, di dunia maling, di dunia judi, merampok, mabuk kamu di dunia. Ya Kiai, itu pekerjaan saya di dunia memang. Lalu sebab apa kau bisa ke sini? Jawaban pemabuk penjudi tadi, hadartu yauman majlis dzikr. Pada suatu saat Kiai, saya ada pengajian, saya hadir. Hadirmu di mana? Saya cari di kumpul-kumpulan orang, nggak ada. Aku hadir Kiai, tapi di parkiran. Kenapa di parkiran? Aku malu, ke masjid nggak pernah, sholat nggak pernah, tapi hari itu aku hadir di pengajian hanya di parkiran. Lalu kenapa kamu bisa kesini hadir pengajian? Yaqulu al-alim, penceramah itu menyampaikan, man shalla ala nabi rafa'a sautahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengeraskan suaranya dengan membaca sholawat Nabi, maka mereka akan masuk surga. Saya termenung, dosa saya ini banyak, perilaku saya tidak pernah senonoh di hadapan manusia. Masjid gak aku kenal, sholawat gak aku pernah bayangkan. Saya kayak begini, mungkinkah kalau saya ngikuti kiai itu masuk surga? Saat itu kiai ini rofa'a sautuhu, mengeraskan suaranya bisolati ala nabi, dengan membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu akhirnya rofa'tu sauti, preman tadi, penjudi, pembegal, pemain, pemabuk tadi ikut membaca sholawat serempak. Saat itu mereka, kalau aku ikut sholawat, kiai mengeraskan suaranya dengan sholawat, aku pun juga ikut mengeraskan suaraku dalam bacaan sholawat. Barangkali apa yang disampaikan oleh kiai itu benar, dosaku segunung ini akan menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Saat itu pula rofa'atil qaumu aswatahum, seluruh yang hadir juga mengeraskan suaranya dengan membaca sholawat. Akhirnya dalikal yaum, pada hari itu, ghafarallahu lana, dosaku kiai diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dosaku diampuni Allah, wa rahmatun alaina, belas kasihan Allah tiba untuk saya. Sebab itulah saya bisa masuk surga. Alhamdulillah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam ala anta, salam ala anta.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solawat itu magnet. Kok ono wong gak seneng solawat, ora bakal mlebu swarga. Lah napa salatmu sah mergo ono solawat? Doamu diijabahi oleh Allah mergo awaluhu wa akhiruhu bis solawat. Nek ana donga kok gak nganggo solawat iku ngedabus, Pak. Padha karo angin puting beliung entek ngenteki. Moko nek ndonga ulama-ulama niku ngajari kula jenengan mesti diawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Diakhiri juga hal yang sama. Iku tondo donga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mongko ayo kencengno solawate. Mungkin amal-amal kula panjenengan kathah ditolak Allah, tapi solawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita di saat atau di zaman Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu punya beberapa jamaah, dan saat itu ada seorang ibu punya anak satu perempuan. Suaminya sudah meninggal dunia, anake sitok wedok tok, cara wong Jawa diarani anak semoto wayang. Mung sitok tok kuwi ning kali ngadu bilah ya apa. Wis ngono kuwi pokoke. Naudzu billah. Sitok iki nuwakale pol nek bengi ora tau mulai, nek ditukokno baju muslimat disuwek menjadi baju you can see. You can see kan kon delok keleke gitu. Nganggo kuwi. Wis ringkes ceritane anak iki mati. Wis mati jenenge menungso itu nek wong Jawa tega lorone ora tega patine. Begitu wis mati bapak ibu nangis terus, pengen ketemu, pengen jumpa kepada anaknya. Lalu bingung bagaimana saya bisa berjumpa anakku, pengen tahu kondisi anakku kayak apa. Lalu sowanlah ke Syekh Hasan Basri. Ibu ini datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, ya. Ada apa ibu? Engkau tahu saya punya anak satu sudah meninggal dunia. Ya. Sudah lama anakku meninggal. Ya, memangnya kenapa ibu? Saya pengen tahu bagaimana kondisi anakku di alam barzah, Syekh. Ibu benar pengen tahu? Ya. Apa yang harus kulakukan wahai Syekh? Katanya Syekh Hasan Basri, sedekahkan sepertiga hartamu. Nek duit sawit saitar, sepertiga didol. Disedekah nih, kek-keknya fakir miskin, dikekno yatim piatu, digunakan membangun gedung NU. Dol. Gue nak mulai sawit dol, selesaikan gedung NU. Loh, setelah itu bapak ibu saya sudah menyedekahkan sepertiga harta bendaku. Tunggu ibu, kamu nanti akan tidur di malam Jumat itu akan berjumpa anakmu. Lalu berjumpa ibu itu terhadap anaknya di malam hari saat tidur. Apa yang dilihat? Ternyata anaknya dipukulin oleh malaikat, anaknya dibakar oleh malaikat, anaknya dihimpit oleh
bumi dicambui oleh malaikat. Ibu bukan bahagia, tambah nangis melihat kondisi anaknya. Lalu apa yang terjadi? Mereka datang ke Syekh lagi. Syekh, saya sudah ketemu anakku, tapi anakku dipukulin malaikat, dihimpit tanah, dicambuk malaikat, dibakar mereka. Lah memangnya kena apa ibu? Kan itu amal anak ibu. Ibu anaknya nggak pernah sholat, ya. Ibu anaknya pakaiannya terbuka, memang. Ibu anaknya kalau disuruh berangkat sholawatan malah ke diskotik, itu benar. Ibu anaknya kalau disuruh puasa mereka malah sembunyi di dapur, itu kebiasaan anak saya. Ya sudah maklum ibu kalau anak ibu disiksa di alam kubur, tapi saya nggak pengen itu. Saya pengen anakku duduk di singgasana tersenyum, tertawa, megah duduknya. Ibu pengen? Ya. Sanggup? Insya Allah. Apa sih? Amalkan sholawat. Undang grup sholawat. Nanti setelah ini grup sholawat diundang Pak. Undang grup sholawat setiap acara, bukan setiap acara. Baca sholawat. Ajak orang-orang baca sholawat. Lalu mereka baca sholawat Bapak Ibu. Sholawatnya ya macam-macam terserah. Mau sholawat tibil kulub silahkan, mau sholat apa silahkan. Dibaca sholawat, ringkas ceritanya jamaah juga diajak baca sholawat. Pada bulan depan ibu ini mimpi bersamaan dengan mimpinya Syekh Hasan Basri. Pertama kali Syekh Hasan Basri mimpi bertemu anak ibu itu, duduk di kursi yang luar biasa, ditanya, wahai anak perempuan, iya, betulkah kamu anaknya ibu ini? Iya. Betulkah minggu-minggu yang lalu kamu bertemu ibumu? Iya. Saat itu engkau dibakar malaikat? Memang. Saat itu engkau dicambui malaikat? Betul. Saat itu engkau dihimpit oleh tanah? Iya. Kenapa itu terjadi? Aku adalah anak yang durhaka, berani kepada orang tuaku, bentak-bentak orang tuaku. Kalau minta duit dikasih sedikit aku tidak nerima, diberikan baju aku sobekin. Aku intinya anak yang durhaka. Tapi kenapa saat ini engkau duduk di singgasana seperti ini? Saya mohon maaf, ibuku setiap hari setiap malam